Ghostbusters karya Ivan Reitman, 1984, tidak membutuhkan sequel. Tidak pernah ada pembenaran artistik untuk penayangan lebih lanjut dari apa yang pada dasarnya adalah film lelucon yang seharusnya tidak berhasil, tetapi berhasil. Namun karena film aslinya sukses besar di box office, produser sudah memiliki Ghostbusters 2, 1989, yang hangat, reboot Ghostbusters, 2016, yang sebagian besar dicemooh namun sebenarnya tidak buruk, sequel warisan pornografi nostalgia Ghostbusters Afterlife, 2021, dan sekarang hanya membuang-buang waktu semua orang yaitu Ghostbusters Frozen Empire. Hal paling baik yang bisa dikatakan tentang Frozen Empire adalah bahwa ia dibuat dengan sedikit kompetensi profesional. Anda dapat mendengar dialognya. Efek visualnya sesuai standar yang diharapkan. Pertunjukannya memadai. Namun skenarionya, oleh sutradara Gil Kenan dan rekan penulis Jason Reitman, terasa seolah-olah ditulis di bawah pengaruh alkohol, dan mirip dengan cerita konyol di mana seseorang menulis kalimat, lalu melipat kertas, dan menyebarkannya. Itu adalah kumpulan potongan-potongan Ghostbusters yang dikumpulkan secara acak yang telah dibuang bersama-sama, menghasilkan film ini. Ghostbusters karya Daniel Edward Aykroyd dan Harold Ramis pernah menghadapi masa-masa beratnya ketika bertransisi ke penonton baru. Tapi sejak Ghostbusters Afterlife, franchise ini seperti menemukan winning formula yang bisa direplikasi ke sequelnya, maupun media apapun. Formula tersebut kembali digunakan oleh Gil Kenan untuk menggarap Ghostbusters Frozen Empire. Sebuah film yang kembali memindahkan tongkat estafet karakter dan generasi penontonnya ke sebuah generasi baru, tanpa mengalami transisi yang berbelit-belit, dan penolakan. Ghostbusters Frozen Empire berkisah tentang keluarga disfungsional yang merupakan keturunan Spangler. Gary, diperankan Paul Rudd, yang baru saja bergabung sebagai kekasih dari Charlie, Carrie Coon, tidak langsung diterima begitu saja oleh Phoebe, diperankan McKenna Grace, dan Trevor, diperankan Finn Wolfhard. Walaupun begitu, mereka tetap menjalankan tugas mereka sebagai Ghostbusters. Sayang, dalam sepak terjangnya, keluarga ini sering sekali menghancurkan properti umum. Sehingga mereka kembali mendapatkan peringatan dari pemerintah. Hasilnya, mereka harus mencegah Phoebe beraksi, karena faktor umum yang dianggap belum dewasa. Sementara itu, Dr. Ray, diperankan, dan Aykroyd, bertemu dengan Nadeem, diperankan, Kumail Nanjiani, di tokonya. Nadeem berusaha menjual pusaka keluarga yang konon kabarnya berhantu. Pusaka keluarga tersebut membuat PKI Meter bereaksi secara liar. Membuktikan kalau di dalamnya memang ada hantu yang besar atau berbahaya. Ghostbusters Frozen Empire adalah sebuah anomali dari franchise film klasik. Ketimbang sukses melakukan reboot, Ghostbusters lebih diterima ketika melanjutkan kisah lamanya dengan formasi baru. Sebenarnya cara ini pernah mereka tempuh juga ketika mereka sukses membuat Extreme Ghostbusters bagi stasiun TV ABC. Proses melanjutkan cerita di Ghostbusters Frozen Empire tetap membawa karakter lamanya yang masih eksis, sehingga membuat proses transisi berjalan halus tanpa adanya halangan yang berarti. Selain memperkenalkan anggota baru, Ghostbusters Frozen Empire juga membawa legenda baru yang menuntun pada musuh baru mereka yang seharusnya tampil lebih besar dan megah ketimbang sebelumnya. Sayang eksekusi musuh baru ini terlalu di-scale down, sehingga terasa kurang mengancam atau berbahaya. Jauh sekali dari skala Ghostbusters 2 yang melibatkan Phantom Liberty yang bisa berjalan. Setelah sebuah insiden pengejaran hantu yang menimbulkan kekacauan, Wali Kota Walter Peck memerintahkan agar Phoebe yang masih remaja tidak diperbolehkan ikut dalam operasi Ghostbusters. Phoebe pun merajuk dan mencari kesibukan sendiri, yang membawanya bertemu dengan Melody, remaja hantu yang tewas akibat kebakaran. Sementara itu, sebuah artefak kuno menarik perhatian Ray dan Podcast, yang kini menjalankan bisnis jual beli barang-barang keramat. Artefak tersebut diperoleh dari Nadeem, yang menemukannya dari tumpukan barang peninggalan neneknya. Ternyata, artefak tersebut berhubungan dengan kekuatan jahat dengan sejarah panjang yang kelam.
Tanpa sengaja, kekuatan jahat itu terlepas dan mengancam keselamatan dunia. Para pemburu hantu lintas generasi pun harus bahu-membahu untuk kembali menyelamatkan dunia. Dengan rentang 4 dekade sejak waralaba ini muncul pada Ghostbusters 1984, kisah pemburu hantu ini telah beralih ke generasi berikutnya. Pada film ini, penonton yang akrab dengan karakter-karakter lama seperti Ray, Peter Venkman, Dana Barrett, dan Winston Zeddemore dapat bernostalgia meski para pemerannya sudah menua. Sementara karakter baru seperti Trevor, Phoebe, Podcast, dan Lucky, sebagai generasi yang pada saat dua film pertama diputar belum lahir. Alih generasi sudah dimulai sejak Ghostbusters, Afterlife, dan kali ini fokus cerita antara lain pada konflik yang dihadapi Phoebe. Sebagai pencinta sains yang paham seluk-beluk perhantuan, Phoebe merasa disingkirkan karena tidak boleh lagi ikut mengejar hantu. Hal itu yang membuatnya menjalin hubungan dengan Melody, arwah penasaran yang urusannya belum tuntas dengan dunia manusia. Dengan cara ini, generasi baru penonton waralaba ini dapat menikmati kisah para pemburu hantu tanpa perlu memahami kisah-kisah terdahulu. Ghostbusters tetap menghadirkan komedi khas yang membuatnya digemari walaupun dengan kisah dan pemeran yang telah berganti. Hadirnya elemen-elemen khas, seperti kantor pemadam kebakaran, mobil antik, dan alat penangkap hantu boleh jadi membangkitkan kenangan akan kejayaan masa lalu waralaba ini. Demikian pula hadirnya karakter-karakter lama. Namun, hanya itu saja, karena peran mereka pada sequel terbaru ini amat terbatas. Hadirnya Nadia menjadi hal baru yang menyegarkan. Bukan hanya menghadirkan sosok dari Asia Selatan, karakter antagonis dari Kerajaan Es pada film ini dikisahkan juga berangkat dari legenda yang konon berasal kawasan tersebut. Nadia dengan kekonyolannya memberikan warna tersendiri.